Nah, ini tadi kan dia menggunakan IC PM di sini 8937 ya. Setelah kita cek tadi si handphonenya kita kasih sumber tegangan ya. Di sini kita kasih sumber tegangan di VBAT-nya ini ya. Test point VBAT tadi kita sudah kasih tegangan 4,2 volt atau 4 volt ya. Nah, sudah itu akan ada tegangan di tombol on off. Tadi sudah kita ukur ada ya, sebelum ditekan on off berapa? 1,8. Nah, pas waktu kita tekan on off tidak ada konsumsi arus sedikit pun yang keluar dari atau tidak ada konsumsi arus pun ya sama sekali ya yang mengalir di mainboardnya setelah tekan on off. Nah, ini kemungkinan permasalahannya ada di mana? Nah, kita bisa menggunakan ya di sini cross reference-nya tadi karena ini handphonenya ini menggunakan PM 8937. Nah, berarti nanti ada beberapa ponsel ya. Ini cara carinya cross reference-nya di sini ya. Kemudian kita ketikkan part name-nya. Nah, ini kita cari mana kira-kira yang ada skematiknya. Oke? Ya, paham ya? Nah, skematiknya mana? Nah, misalkan di sini skematik Redmi Note 5A Prime atau Note 5 Uglite. Nah, Redmi 5A Riva. Nah, ini tinggal kita klik saja. Ini akan sama dengan Y yang kita sedang kerjakan. Nah, tinggal begitu. Nanti akan masuk ke eh, ponsel yang sama. Nah, kita cek di sini ya. PM 8937. Nah, nah ini baterai konektornya, kemudian ada on off-nya, tekan on off. Nah, tekan on off itu harus ada konsumsi arus. Nah, kalau ini sama sekali tidak ada konsumsi arus. Nah, kita ambil Redmi Note 5A ya, Redmi Note 5A yang ada ini layout atau skematiknya. Nah, caranya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita di skematik di Y55 guideline-nya nggak ada, cuma ada guideline, nggak ada skematik, tapi PM-nya ada gitu. Pakai yang pengambil cross reference ya, kemudian ambil posisi PM-nya yang sama. Nah, nanti kita ambil di sini. Nah, IC-nya yang mana? PM apa namanya? 8937 sebelah sini. Berarti kalau di layoutnya sebelah sini. Nah, ini ada kode IC O07 U0701 masuk ke sini. Set. Ya, masukkan. Kita ketik U0701 kan begitu. Kita dapat nih IC-nya. Kita enter aja dulu. Set. Nah, cari yang berhubungan dengan kontrol logik ya. Yang berhubungan dengan kontrol logik itu yang mana? Yang akan terjadi input output dari IC power yang berhubungan dengan SOC ya. Seperti nah ada jalur untuk menghidupkan PM PON reset. Nih PM PON reset ini kaki berapa? Nanti 182. Kemudian kaki MSM PS hold kaki 129. PM reset in kaki 128. Nah, kita akan nyari di sini yang namanya clock yang dibutuhkan pada saat setelah ditekan on off, apa saja sih yang harus kita ukur. Nah, di sini sebetulnya harus ada ngukur kristal sleep clock. Nih, ada ya? Sleep clock ya? Betul? Bisa dipahami? Ada di kaki 74. Kita lari ke sini ke Y55 tadi karena kita sedang mengerjakan Y55. Masuk ke pin out IC. Nah, di sini ini kan IC powernya PM8937. Nah, seperti itu kan. Nah, berarti ini IC-nya. Berarti kita nyari kaki nomor IC berapa? Tadi masuk ke sini 74. Kita cek ke sini. Mana kaki IC nomor 74? Kita perbesar. Set. Cari kaki nomor 74. Kita cari. Set. Nah, nih 74. Sleep clock. Nah, sleep clock di sini dia lewat apa?
kita cek di sini. Sleep clock-nya lewat di seperti ini. Nih, R04. Nah, di sini ada 02, 01 ya, atau pakai ini nih, 33 PF misalkan. Di sini pakai 02, 01, siapa tahu ada sama ya. Nah, di sininya kalau ini kan pakai skematik ya. Nah, ini kalau pakai ini pakai C. Sebentar. Ini yang pakai ini di mana letaknya? Kira-kira C04 0424 sama R0404 di layout ini. R0404. Kira-kira di mana letaknya? Nih, di sini. Nih. Kalau kita lihat ini berdekatan R0404 sama C0424. Kita lihat sama ya, 0424 0404. Ini untuk sleep clock di kaki nomor 74. Kita lihat di sini. Titiknya tadi di mana? 74. Ada R, ada C. Kita lihat ada R, ada C. Kira-kira ini bisa nggak? Ya, ada R, ada C. Betul? Ya, ini ada R, ada C, ada R, ada C. Nah, kita cari referensinya karena ini posisinya sleep clock, kita cek nih. Sleep clock tadi di kaki nomor 74 ya, 74. Sleep clock 1 nih. Sleep clock 1. Ini kira-kira dekatnya nyambungnya kemana? Nah, ini kalau kita punya gate line ya, Y55 misalkan kita ada gate line nggak, Vivo? Nah, kalau punya nih. Jadi kitanya mesti apa namanya? Otaknya mesti wah lah gitu, ekstra gitu ya. Mesti wawasannya, mesti logikanya juga harus jalan. Nah, tadi Y55 ini ada bitmap-nya. Tadi misalkan kita cari kaki nomor 70 berapa? Sebelah mana kakinya kira-kira? Nah, tuh ya. Jadi masih ada harapan kita untuk ngeklik-klik. Nah, ini kemana? Kasih mundur. Hah, tuh. Paham nggak? Oke? Berarti kita nanti ngukur di sini. Silakan cari. Gunakan apa? Frekuensi counter. Paham, Pak? Ah, paham. Nih, kita ngakal. Ya, ngakalin. Bagaimana ketika ini tidak punya, oke? Tidak punya skema untuk nyari sleep clock di mana, manfaatkan dari datasheet, lihat pad out-nya. Kebetulan di sini ada apa? Bitmap-nya. Nangkap nggak ini? Ya, jangan batasi pemikiran kita. Jangan dikit-dikit nyerah. Ah, sudahlah. Ah, nggak tahu. Ah, nggak bisa. Nah, itu membatasi diri. Oke, ah. Hah? Sok, sekarang kita ukur. Di mana letaknya? Kita lihat. Nih, ini buat sleep clock di sini, ya. Oke? Nah, di sini ada sleep clock. Berarti kita nyari ke sini. Set. Nyari ke sininya ada di mana? Kita klik sleep clock. Ini sebentar. Balik lagi, saya juga tadi lupa. Nah, berarti ini ada L2, oke? Ada L2, terus di sini ada, kita lihat nih, ada komponen. Berarti di sini ada L2, ini kapasitor 4, berarti di sini tuh. Ngukurnya di resistor sama C, oke? Paham nggak? Ayo, ngukur.